Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, siswa SMP Muhammadiyah Tigawaru yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah pada pagi yang cerah yang berbahagia ini kita sejenak dan bersama bertilawah. Ada yang bawa Quran, ada yang tidak bawa Quran ini. Oke, mungkin nanti bisa yang bawa Quran atau yang tidak bawa Quran bisa joinan, ya, bisa joinan sehingga nanti masing-masing bisa ikut untuk ngaji, untuk bertilawah bersama. Baik, di hari Jumat yang barokah ini, mari kita bersama bertilawah surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi itu surah yang ke berapa? Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 terletak di juz 15. Baik, kita akan bertilawah bersama. Ta'awudz dan basmalahnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah bertilawah bersama surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Semoga apa yang kita baca tadi senantiasa mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru, apa yang diceritakan atau kisah apa sih yang kamu tahu yang ada di surah Al-Kahfi ini? Ada yang bisa jawab? Nah, coba maju Mbak. Kisah apa saja yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi? Kisah tentang pemuda, beberapa kelompok pemuda yang terjebak di gua bersama seorang anjing. Lalu mereka berdebat, lalu mereka ditidurkan oleh Allah selama beratus-ratus tahun. Saat mereka keluar, mereka berdebat tentang mereka sekarang berada di tahun berapa dan berapa lama mereka tertidur. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Syakwila. Tepuk tangan untuk Mbak Syakwila. Luar biasa ya. Mbak Syakwila sudah hafal surah Al-Kahfi 1 sampai 10 sudah hafal, alhamdulillah. Oke, yang lain, kisah apa lagi yang ada atau yang diceritakan di surah Al-Kahfi selain pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Halo? Mas Ale, bisa jawab? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini juga diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Ya, nah, kalau kamu lihat itu di pertengahan ke belakang atau yang di juz berapa itu 16 ya, itu kan sebelumnya, dan di sana juga terdapat kisah Nabi Musa yang berilmu ya, atau yang berguru kepada Nabi Khidir ya. Ketika Nabi Khidir itu kemudian berjalan di suatu daerah, di suatu tempat, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir apa? Membunuh anak laki-laki. Kemudian ketika menyeberangi sebuah lautan, tiba-tiba kemudian menenggelamkan kapalnya ya. Kemudian yang terakhir apa? Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa ketika pada saat itu ada bangunan yang roboh atau tembok yang roboh, tiba-tiba kemudian didirikan dan dibangun kembali oleh Nabi Khidir ya. Banyak kisah-kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini. Jadi Al-Quran itu meskipun secara bahasa artinya adalah bacaan, namun Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran juga harus selami
baca arti dan juga terjemahannya, sehingga kita ini betul-betul bisa menghayati, ya, bisa menyelami arti-arti yang terkandung di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya gitu ya, itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, kamu itu cuma baca Quran toh, baca Quran pun satu hari berapa kali? Tiga kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, bahkan ada yang sama sekali tidak baca Al-Quran dalam sehari. Ada nggak? Ada di sini di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Insya Allah tidak ada ya. Nah, kalau di sekolah lain mungkin ada, kalau di Mugaru insya Allah tidak ada. Ya, maka paling tidak kita itu membaca Al-Quran kapan sih? Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, ya, minimal kemudian diiringi dengan zikir pagi dan zikir petang, ya. Hafal nggak zikir pagi dan zikir petang? Ya, harus hafal, ya. Membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian membaca 2 atau 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Minimal itu yang sudah kita biasakan setiap harinya, ya, zikir pagi dan petang, ditambah dengan yang ada di Al-Ma'thurat, ditambah dengan yang di doa-doa Al-Ma'thurat itu, ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur kalau pagi, kalau wa ilaihil masir kalau di waktu petang. Amsayna, ya, itu dihafalkan Mas, Mbak, ya, sebagai bekal kita nantinya. Baik, coba saya mau ngetes nih yang sudah hafal tadi selain Mbak Syauqila ya? Hah? Syauqila. Oh, Syauqila. Selain Mbak Syauqila yang sudah hafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah sudah banyak. Yang sudah hafal semuanya, atau tidak sampai tuntas, beberapa mungkin lupa-lupa, boleh angkat tangannya. Ya, ini saya mau tes. Nanti yang bisa melanjutkan ayat ini silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Siapa yang bisa melanjutkan? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Ayo yang laki-laki yang bisa jawab saya kasih kaos. Saya kasih kaos dari Hazan Store. Kalau yang perempuan saya kasih kerudung. Beneran ini, serius. Belum ada yang bisa? Oke, saya coba di ayat-ayat yang terakhir surat Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Halo. Oke, ayat 1 sampai 10 ya. Yang bisa langsung cepet-cepetan angkat tangan. Kalau yang cowok saya kasih kaos, yang cewek saya kasih kerudung. Mana tadi Al-Kahfi tadi? فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا bener apa enggak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala aksarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Syakwila. Ya, nanti ditunggu kerudungnya ya Mbak. Makasih sudah bisa jawab. Mungkin satu lagi ya yang putra biar dapat kaos. Cepet-cepetan, ayo. Kaos dakwah. Tak kasih kaos dakwah. Beneran ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Oke, tepuk tangan untuk Atta ya. Atta, ukuran kaosnya apa? Ukurannya apa? M atau L? Size-nya apa? Hah? L ya. Baik, ditunggu ya Atta. Oke. Baik, apa sih kemudian keutamaan ya atau manfaat kita menghafalkan surah Al-Kahfi? Ada yang tahu? Dalam? Nah, akan terbebas dari fitnah Dajjal. Ya, kalau kemudian kita belum mampu menghafalkan secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan yang terakhir, minimal sekali ya kita hafal 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir di surah Al-Kahfi ya, karena itu merupakan salah satu ayat-ayat pilihan atau surat-surat pilihan di dalam Al-Quran itu ya. Nah, dan surah Al-Kahfi ini juga merupakan salah satu surah yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca pada saat hari Jumat ya, atau malam Jumat ya, atau Jumat malam ya, itu disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi selain daripada surah Yasin ya, karena surah Yasin itu juga termasuk salah satu yang dianjurkan untuk dibaca ya. Jadi itu karena ini adalah sunnah anjuran dari Rasulullah, maka kita sebagai kaumnya,
sebagai kaum Nabi Muhammad, sebagai umatnya, ya paling tidak mengikuti ittiba kepada sunnahnya, ya seperti itu. Sampai jam berapa Ustadz Arul? Ustadz, sampai jam sudah 7.30. Baik, ada waktu 5 menit lagi, sedikit sharing. Coba yang hari ini berpuasa angkat tangan. Alhamdulillah berpuasa, ya. Oke. Yang tidak puasa, gak apa-apa, ya jujur saja kan, jujur, itu kan. Oke. Yang berpuasa alhamdulillah, ya insya Allah kalau kamu berpuasanya karena Allah, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah nantinya puasanya adalah puasa yang makbul dan diterima oleh Allah. Dan insya Allah karena Rasulullah menjanjikan barang siapa yang berpuasa Asyura maka akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Dan yang belum berpuasa, ya saya berhusnudzon. Yang belum berpuasa saya berhusnudzon, mungkin tadi belum sempat makan sahur, ya bangunnya kesiangan, atau mungkin kondisinya hari ini tidak fit, ya atau kurang sehat, sehingga kalau dipaksakan untuk berpuasa nantinya malah tambah sakitnya. Tetapi ya puasa sunnah di hari-hari yang berikutnya ya bisa nantinya kita laksanakan. Ada puasa Senin, Kamis, ada puasa ayyamul bid. Apa itu puasa ayyamul bid? Puasa setiap hari. Kamda, kamu kuat puasa bendino? Puasa setiap tanggal atau pertengahan bulan, setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Ya, itu ada puasa Daud kalau memang mampu, ya sehari puasa, 1 hari berbuka. Sehari berbuka, sehari berpuasa. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Itu ya. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya yang dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau bisa kita laksanakan. Itu. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi kita baca surah Al-Kahfi tadi senantiasa kemudian mendatangkan rahmat, ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tadi Pak Haris sampaikan, semoga yang sedikit itu ada guna dan juga manfaatnya untuk bekal kita di kehidupan di dunia ini. Kami akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wama yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.